Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza dari Pascasarjana Pendidikan Bahasa Arab UIN Antasari Banjarmasin. Selamat datang dalam pembelajaran metodologi penelitian dengan dosen pengampu Dr. Rida Darmawati MPD. Kali ini kita akan belajar tentang materi analisis interaksi. Apa itu analisis interaksi? Menurut KBBI, pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, dan kemudian dicari kaitannya, lalu ditafsirkan maknanya. Kata interaksi secara umum dapat diartikan saling berhubungan atau saling bereaksi dan terjadi pada dua orang individu atau lebih. Menurut Mead, interaksi terjadi dalam 3 tahap. Pertama, seseorang mengirimkan sinyal pada orang lain. Kedua, orang lain menerima sinyal dan merespon. Dan ketiga, orang pertama menerima respon dan melakukan perubahan perilaku. Model analisis interaksi. Salah satu model yang digunakan untuk menganalisis interaksi yang sangat relevan dalam dunia pendidikan adalah FIAC atau Funder Interaction Analysis Code. Model yang berfokus pada kategori interaksi dalam konteks kelas seperti perilaku guru dalam mengajar, respon murid dan komunikasi verbal di kelas, serta bias atau Brown's Interaction Analysis System, menyoroti komunikasi non-verbal dan perilaku guru dan murid yang mungkin tidak terdokumentasikan dengan baik oleh model-model lainnya. Pola analisis interaksi yang pertama menurut Funder atau via kategori terdiri dari 10 indikator yang nantinya akan dikategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu 1. Guru berbicara, 2. Murid berbicara, 3. Diam atau bingung. Sedangkan pola analisis interaksi menurut Brown's atau bias kategoris menggunakan pola interaksi yang terdiri dari 7 indikator. Metode analisis Flanders Interaction Analysis Code yang terdiri dari 10 kategori, 7 kategori yang digunakan saat guru berbicara, 2 saat siswa berbicara, dan kategori ke-10 adalah diam atau bingung. 4 kategori pertama disebut pengaruh tidak langsung karena guru kurang mendominasi serta proporsi bicara siswa meningkat serta memancing partisipasi siswa. Kategori pertama yaitu rasa menerima atau menerima perasaan. Kategori kedua memuji atau mendorong. Kategori ketiga menerima atau menggunakan gagasan. Kategori keempat mengajukan pertanyaan. 3 kategori terakhir mungkin menghambat partisipasi siswa, disebut dengan pengaruh langsung karena guru lebih dominan di kelas. Kategori tersebut adalah 1. Memberi ceramah, 2. Memberikan arahan atau perintah, ketiga, mengkritik atau membenarkan. 2 kategori yang didominasi oleh siswa adalah 1. Tanggapan siswa atau respon siswa kepada guru seperti misalnya menjawab pertanyaan guru. Kategori kedua, inisiasi siswa atau siswa berinisiatif memulai pembicaraan. Kategori terakhir yaitu diam atau bingung. Kategori ini tidak termasuk ke dalam kategori siswa berbicara atau guru berbicara, melainkan kategori tersendiri. Siswa diam atau mengabaikan pembelajaran sehingga tidak terjadi interaksi di dalamnya. The Analysis Bias, Brown's Interaction Analysis System. Pengelompokan kegiatan guru dan murid menurut Brown's. Pertama, ceramah. Apabila guru hanya memberi informasi, ceramah juga bersifat menerangkan, menguraikan, mengarahkan, serta menceritakan.
Kategori kedua itu pertanyaan guru. Pertanyaan mengenai isi atau pertanyaan mengenai sifat yang mengarahkan. Kategori kedua itu respon guru. Kategori keempat respon murid. Kategori kelima volunteer. Kategori keenam tenang. Kategori ketujuh tidak termasuk 6 kategori di atas karena tidak dapat dikategorikan. Teknik pengumpulan data analisis interaksi. Yang pertama, observasi langsung. Yang kedua, mendokumentasikan setiap interaksi yang terjadi dalam bentuk catatan pada lembar observasi maupun rekaman video. Yang terakhir, menganalisis data berupa kode interaksi pada matriks menggunakan pedoman Viaks dan Bayes. Analisis data dalam analisis interaksi menurut Flanders Interaction Analysis Code. Langkah pertama, memberi kode interaksi verbal. Langkah kedua, memasukkan kode ke dalam bentuk matriks. Langkah ketiga, menganalisis matriks. Langkah keempat, interpretasi data. Memberi kode interaksi. Peneliti menerjemahkan perilaku yang diteliti ke dalam kode deskriptif. Setiap interaksi verbal dicatat dalam satu nomor. Contoh bisa dilihat pada tabel berikut. Peneliti akan membuat kolom angka di atas kertas, kemudian dia duduk di bangku belakang dan meneliti. Satu angka menggambarkan satu macam interaksi, serta siapa yang berbicara. Setiap kali terjadi perubahan interaksi, maka akan dicatat ke nomor yang baru. Langkah kedua, memasukkan kode data ke dalam bentuk matriks. Sebelum memasukkan angka-angka tersebut, peneliti terlebih dahulu memasangkan angka-angka pada langkah pertama dengan cara seperti gambar berikut. Pasangan pertama mewakili satu nilai matriks, pasangan kedua mewakili nilai yang lain, dan seterusnya. Matriks terdiri dari 10 kolom dan 10 baris. Setiap kolom dan baris mewakili satu dari 10 kategori sistem pengkodean Flanders. Berikut adalah contoh matriksnya. Langkah ketiga, menganalisis matriks. Kita bisa mengindikasikan pola interaksi siswa dan guru pada saat pembelajaran di dalam kelas. Pola interaksi siswa dan guru dalam pembelajaran dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dan yang terakhir, langkah terakhir adalah menginterpretasikan data atau menafsirkan data dengan tujuan mengambil kesimpulan dan menjawab pertanyaan oleh peneliti atau mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, teknik analisis data menurut Brown's Interaction Analysis System. Sebagai berikut. Pertama, peneliti mentranskripsikan data lisan antara guru dan siswa yang berupa percakapan dari rekaman ke dalam bahasa tulisan. Langkah kedua, memberikan kode ujaran guru berdasarkan 7 kategori analisis interaksi. Langkah ketiga, mengidentifikasi kegiatan guru dan siswa ke dalam kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan awal, inti, dan akhir pembelajaran. Langkah keempat, mengklasifikasikan data ke dalam 7 Brown's Interaction Analysis System kategori, yaitu terdiri dari ceramah, yakni bila guru hanya memberikan informasi, pertanyaan guru, respon murid, volunteer, tenang atau tidak terjadi apa-apa, dan yang terakhir adalah yang tidak dapat dikategorikan. Langkah terakhir yaitu menyimpulkan interaksi yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya,
Contoh penelitian analisis interaksi. Penelitian dengan metode analisis interaksi telah banyak dilakukan sebelumnya. Dari penelitian tersebut ada 5 contoh metode analisis interaksi pada pembahasan ini yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk menambah wawasan dalam melakukan sebuah penelitian jika ingin menggunakannya. Berikut contoh penelitiannya. Yang pertama, interaksi kuliah daring di Stikip Muhammadiyah Sungai Penuh oleh Satya Purnama dan Nining Huryati. Yang kedua itu deskripsi interaksi siswa dan guru dalam pembelajaran membaca puisi anak sekolah dasar kelas rendah melalui teori Flander dan Lasren Freeman oleh Rani Purnawi Dewi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Analisis interaksi adalah alat yang sangat berguna untuk memahami pola interaksi dalam konteks pembelajaran di ruang kelas. Dengan memahami interaksi ini, kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, memahami dinamika komunikasi, dan membantu guru serta siswa berinteraksi secara efektif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita. Salah hilap mohon dimaafkan. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.